Nusa Putra University is one of the leading universities in Sukabumi, West Java province of Indonesia. Komunikasi bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Rahayu. Halo, selamat pagi. Nelson Mandela dalam kutipannya mengatakan, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan dunia. Saya, Dr. Hesri Mintawati, Magister Manajemen, nomor induk dosen nasional 8955420021, dosen tetap pada Fakultas Manajemen Universitas Nusa Putra Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu komunikasi bisnis. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Delivery Interaction and Assessment merupakan sistem pembelajaran yang saya terapkan ada tiga komponen dalam pembelajaran. Yang kesatu adalah delivery, di mana saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah interaction, yaitu suatu proses kegiatan dengan tatap muka antara dosen dengan mahasiswa untuk membahas materi pembelajaran yang dilakukan di kelas dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan. Kemudian yang ketiga adalah assessment, yaitu suatu proses pemberian tugas yang terstruktur yang dilaksanakan. Misalnya, membahas suatu artikel, kuis, menyelesaikan kasus untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran secara objektif. Sebelum masuk pada penjelasan sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya sampaikan adalah komunikasi bisnis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi manajemen. Ini berada pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan rumpun mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah MN 3123. Rumpun mata kuliah wajib adalah komunikasi bisnis mengkaji bahan kajian materi pembelajaran. Ada 14, yang kesatu adalah memahami komunikasi bisnis. Yang kedua, komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, komunikasi dalam organisasi. Yang keempat, komunikasi bisnis lintas budaya. Yang kelima adalah proses penulisan pesan-pesan bisnis. Yang keenam, pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Yang ketujuh, revisi pesan-pesan bisnis. Yang kedelapan adalah komunikasi krisis, diplomasi corporate dan public speaking. Yang kesembilan, diplomasi corporate, kepemimpinan dan perubahan. Yang kesepuluh adalah hubungan diplomasi corporate dengan public speaking. Yang 11 adalah diplomasi corporate dengan public speaking dalam negosiasi. Ke-12 adalah strategi public speaking dalam diplomasi corporate dengan teori Profesor Dr. Albert Mehrabian. Yang 13 adalah simulasi diplomasi corporate, hubungannya dengan teknik vokal dalam public speaking. Yang ke-14 adalah hubungan diplomasi corporate dengan public speaking. Adapun deskripsi singkat mata kuliah komunikasi bisnis adalah agar mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep komunikasi bisnis dalam dunia kerja dan dunia bisnis, serta konsep diplomasi dalam perusahaan maupun antar perusahaan, baik sebagai individu, kelompok, ataupun organisasi bisnis dan industri. Dengan mempelajari komunikasi bisnis ini, mahasiswa mampu mengaplikasikan public speaking serta permasalahan-permasalahan yang terjadi yang berkaitan dengan komunikasi bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 komponen dalam perkuliahan. Komponen yang satu adalah delivery, yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya bawakan. Sebelum melanjutkan pada aspek delivery, maka saya akan menjelaskan capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Capaian pembelajaran lulusan kemudian diturunkan dengan pencapaian pembelajaran mata kuliah yang disebut CPMK.
Kemudian CPMK menurunkan sub CPMK. Seluruh capaian kelulusan yang telah dilakukan harus sejalan dengan profil lulusan program studi pembelajaran. Dari sub capaian pembelajaran mata kuliah lalu dibagi dalam 14 kali pertemuan dan tidak termasuk dalam UTS dan UAS. Kemudian dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau sering dikenal dengan capaian sub CPMK yang dibagi menjadi 4 diantaranya. CPMK yang ke-1 adalah mampu mendefinisikan proses dan unsur ilmu komunikasi. Sedangkan CPMK yang kedua mampu memahami komunikasi dalam suatu organisasi. CPMK yang ketiga adalah mampu mengaplikasikan konsep-konsep peran komunikasi berkolaboratif dalam organisasi bisnis. Sedangkan CPMK yang keempat adalah mampu membedakan komunikasi ke bawah, ke atas, dan horizontal serta komunikasi formal. Selanjutnya, dari capaian pembelajaran mata kuliah kemudian dijabarkan menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah yang mendukung capaian pembelajaran mata kuliah sebelumnya. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah tersebut terdiri dari 5 bagian penting. Yang ke-1 adalah pengertian komunikasi bisnis dan menerapkan proses komunikasi yang terbaik dan benar. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan komunikasi atau pribadi dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat membangun dan menciptakan hubungan komunikasi dengan audiens. Yang keempat, mahasiswa dapat capaian komunikasi di antara budaya, berkomunikasi dengan benar dan baik. Yang kelima, mahasiswa dapat memerankan cara mengawali sikap dan kepribadian. Lalu untuk mendukung kegiatan mengajar, saya menggunakan berbagai literatur, baik dari buku dan jurnal yang mendukung mata pelajaran yang saya bawakan yang terdiri dari 2, yaitu referensi utama dan referensi pendukung. Di mana pada referensi utama di sini saya mengambil dengan buku judul Komunikasi Bisnis, yaitu karangan dari Muhammad Yusuf SH, MShi, Ahmad Karim, Reza Nurul Iksan tahun 2019 dengan Komunikasi Bisnis CV Mahaji Medan. Kemudian yang kedua adalah saya mengambil pada artikel di mana Dr. Sema Jagade, Dr. Gauri Digra dan juga Gomati, Dr. Sarafawan, di mana Dr. Ibrahim pada tahun 2022 Bisnis Komunikasi Red Sign Publication. Kemudian yang ketiga, Bove menciptakan bukunya dengan judul Bisnis Komunikasi Today tahun 2010. Adapun pada referensi pendukung di sini terdiri dari 3. Di antaranya 1 adalah referensi dari Corey Floyd, Peter W. Cardon pada tahun 2020 dengan judul Business and Professional Communication First Edition dan New York N.Y. M.C.G. Rao Hill Education. Kemudian yang kedua adalah Sorenson, Rich, The Board, Great, Ramirez, and Ida 2008 dengan judul buku Business and Management Communication, A Good Book, Practice How It's Forts. Kemudian yang ketiga adalah Locker KTO 2001 dengan judul buku adalah Business and Administrative Communication, M.C. Graw-Hill International Edition. Adapun sistem interaction di mana pendekatan pembelajaran menggunakan student centered learning. Di mana student centered learning dalam pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang berfokus dan berorientasi pada mahasiswa. Di mana metode pembelajaran saat ini sangat efektif karena meningkatkan literasi pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah yang diampunya, juga sesuai dengan kurikulum outcome based education. Sistem student centered learning secara lengkap meliputi 3 aspek. Yang ke-1 adalah isi ilmu pengetahuan. Yang kedua, sikap mental dan etika yang dikembangkan. Yang ketiga adalah nilai-nilai yang diinternalisasikan kepada para siswa. Di sini dosen dapat mengembangkan metode pembelajaran melalui small group discussion. Kemudian yang kedua case study. Kemudian yang ketiga discovery learning. Yang keempat ada cooperative learning. Yang kelima adalah collaborative learning. Yang keenam adalah interactive teaching.
dan yang ketujuh adalah think, pair, share, dan yang kedelapan adalah project based learning. Adapun metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah yang ke-1, interactive teaching. Tentang isu-isu fenomena yang terkait dengan komunikasi di masyarakat, baik yang bersifat hot, objektif, dan dikolaborasikan dengan perkembangan komunikasi bisnis dan diplomasi korporat pada bidang bisnis. Yang kedua adalah think, pair, share, di mana mahasiswa dibuat dalam pembelajaran dibagi beberapa kelompok dan dipresentasikan lalu terkait dengan permasalahan isu-isu yang berkembang saat ini. Kemudian yang ketiga adalah real case study, di mana kasus-kasus yang menarik yang terdekat di dunia nyata di area 5.0 dalam komunikasi bisnis dan diplomasi corporate. Yang keempat adalah project based learning, akan dapat meningkatkan dalam critical thinking, dilatih mahasiswa untuk berpikir secara kritis, untuk menyelesaikan permasalahan melalui project yang dilakukan bersama kelompok. Adapun sistem perkuliahan pada komunikasi bisnis dan diplomasi korporat dilakukan dengan dua macam sistem, yaitu sistem secara langsung atau sinkron yang terdiri dari kuliah tatap muka baik luring maupun daring. Kemudian diskusi tatap muka luring maupun daring. Kemudian yang kedua adalah secara tidak langsung atau asinkron yang dilakukan pada SIAKAD, Edling, video, dan juga Sumo. Pada SIAKAD terdapat absen, penilaian, dan juga kuesioner. Sedangkan pada Edling adalah konten perkuliahan, tugas, dan kuis, dan video pembelajaran, serta Sumo, UTS, dan UAS. Pada aspek yang ketiga, yaitu asesmen, yang dilakukan adalah proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif, sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Adapun untuk poin-poin penilaian telah saya paparkan dalam kontrak perkuliahan sebelum saya memulai proses pembelajaran di kelas. Dan hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif dengan nilai sebagai berikut. Pada nilai kehadiran, indikator bobotnya adalah 10%. Sedangkan yang kedua pada kuis bobotnya 15%. Sedangkan yang ketiga pada tugas bobotnya 20%. Sedangkan pada UTS bobotnya 25%. Sedangkan pada UAS bobotnya 30%, total bobot adalah 100%. Lalu kriteria penilaiannya, ada nilai mutu dan grade, di mana nilai 85 sampai dengan 100 mutunya 4, grade-nya A. Kemudian pada 73 sampai 84,99 mutunya 3, grade-nya B. Sedangkan pada 55 sampai 72,99 adalah mutunya 2, grade-nya C. Sedangkan pada nilai 45 pada 54,99 mutunya 1, nilainya D. Sedangkan pada nilai 0 sampai 44,99 adalah mutunya 0, grade-nya E. Demikian paparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Tadi dari 1, delivery, 2, interaction, and assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan profil pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis. Terima kasih atas kebersamaannya. Menjadi luar biasa itu perlu waktu, perlu disakiti, perlu air mata, perlu dihina, dan perlu jam terbang yang teruji. Saya, Dr. Hesri Mintawati, Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra Sukabumi, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Selamat pagi rekan. Pagi, pagi, pagi.
kasih, luar biasa, salam Nusa Putra. Baik, apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Karena saya sangat senang sekali pada pagi hari ini kita semua berkumpul dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Presiden Soekarno dalam kutipannya mengatakan, berikan aku 1000 orang tua, maka aku akan dapat memindahkan gunung Semeru sampai ke akarnya. Tapi berikan aku 10 pemuda yang cinta tanah air, maka aku akan dapat menggoncangkan dunia. Saya Dr. Esmitawati akan bersama dengan teman-teman dalam materi Komunikasi bisnis. Baik, rekan-rekan, sebelum kita masuk pada mata kuliah komunikasi bisnis, sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh KM. Silakan KM. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk memulai pembelajaran dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih kepada KM yang telah memimpin doa. Dan selanjutnya saya ingin mengecek jumlah kekuatan kelas FN23A. Berapa jumlahnya KM? Lapor kelas MN23A hari ini yang hadir ada 15 orang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada KM. Baik rekan-rekan, di sini dalam mata kuliah komunikasi bisnis ini, teman-teman di sini akan mempelajari tentang deskripsi. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mendefinisikan tentang komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal menurut teori Profesor Dr. Albert Mehrabian. Kemudian yang kedua, di sini mampu memahami aspek-aspek komunikasi menurut teori Profesor Dr. Albert Mehrabian. Kemudian yang ketiga, teman-teman di sini juga mampu mengetahui bagaimana strategi public speaking diplomasi korporat. Kita akan masuk pada sesi ke-12. Namun sebelumnya, saya ingin tahu mata pelajaran sesi ke-11. Apa hubungannya diplomasi korporat dengan negosiasi? Ada yang tahu? Saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Hesri Mitawati SPDM PhD telah memberikan kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan, yaitu apa hubungan diplomasi korporat dengan negosiasi. Roger Fisher dan William Wright mengatakan negosiasi adalah proses tawar-menawar antara satu pihak dengan pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan bersama, dan di mana setiap pihak tidak merasa dirugikan kesepakatan tersebut. Sekian jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tisa. Tepuk salut. Jempol. Bisa. Salut. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan mereview kembali pada materi sesi 11. Apa kaitannya antara public speaking dengan negosiasi? Ada yang tahu? Saya Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Hesri Mitawati SPDMM atas kesempatan untuk menjawab apa itu hubungan diplomasi dalam negosiasi. Hubungan diplomasi dalam negosiasi adalah proses meyakinkan dan juga mengatasi permasalahan dengan orang lain. Terima kasih. Baik, tepuk salut. Jempol. Salut. Salut. Baik, rekan-rekan, sesi 11 telah direview teman-temannya oleh mahasiswa Rizal dan juga mahasiswa Aulia. Baik, kita akan melihat di sini teman-teman rencana pembelajaran, di mana dalam rencana pembelajaran terdapat capaian pembelajaran lulusan dan juga capaian pembelajaran mata kuliah, dan di dalamnya diterapkan lagi, diturunkan lagi menjadi sub capaian pembelajaran mata kuliah. Untuk itu teman-teman diharapkan pada pembelajaran sesi ke-12 ini mampu menerapkan tentang public speaking
dengan teori Profesor Dr. Albert Mehrabian. Dan sebelumnya kita akan melaksanakan kontrak pembelajaran ya teman-teman ya. Di sini disarankan kepada teman-teman mahasiswa wajib memenuhi kehadiran 80% dari total pertemuan untuk dapat mengikuti baik UAS maupun UTS. Kemudian yang kedua, selama perkuliahan disarankan menyimpan HP di dalam tas. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dianggap hadir baik daring maupun luring sesuai dengan waktu perkuliahan dengan mengerjakan kuis dan tugas. Baik, kita akan masuk pada sesi ke-12. Masih bersama saya dengan Dr. Hesti dalam materi Komunikasi bisnis. Baik rekan-rekan, pada rencana pembelajaran terdapat subcapaian pembelajaran mata kuliah, di mana dalam sesi ke-12 ini kita mengetahui mata kuliah, yaitu yang ke-1 adalah public speaking menurut Profesor Dr. Albert Mehrabian. Kemudian yang kedua, strategi public speaking menurut Dr. Albert Mehrabian. Dan yang ketiga, kita juga mengetahui tentang aspek komunikasi menurut teori Profesor Dr. Albert Mehrabian. Sebelum saya masuk pada sub CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, ada yang tahu teman-teman teori Profesor Dr. Albert Mehrabian? Silakan. Ya, silakan. Mahasiswa Indonesia izin menjawab. Menurut Dr. Albert Mehrabian, teori utamanya adalah persamaan 7, 38, 55 yang menjelaskan kontribusi dari 3 elemen komunikasi. Yang pertama, 7% berasal dari kata-kata atau verbal, 38% berasal dari nada suara, 55% berasal dari bahasa tubuh. Ya, terima kasih. Tujuh. Baik rekan-rekan, Nesya mengatakan bahwa teori Profesor Dr. Albert Mehrabian menggunakan teori 7, 38, 55. Katakan 7, 38, 55. Katakan 7, 38, 55. Profesor Dr. Albert Mehrabian berasal dari Amerika, teman-teman. Seorang psikologi Amerika pada tahun 1961 sudah menggelarkan tentang komunikasi. Teorinya terkenal dengan Rule of 7, 38, dan 55. Menunjukkan bahwa dalam komunikasi tatap muka pengaruhnya berapa persen, teman-teman? 7%. Dari makna yang disampaikan dengan kata-kata dan 38% melalui voice, nada suara. Sedangkan 55% menggunakan bahasa tubuh, teman-teman. Nah, di sini Albert Mehrabian, seorang psikolog Amerika, mengatakan seberapa baik kita berkomunikasi tidak dibuktikan dengan seberapa baiknya kita mengatakan sesuatu, tetapi dengan seberapa baiknya kita mengerti apa yang kita sampaikan. Dalam teori Profesor Dr. Albert Mehrabian mengatakan bahwa 7, 38, 55. Profesor Dr. Albert Mehrabian mengatakan bahwa 7, 38, dan 55 dengan menggunakan teori 3V. Katakan 3V. 3V. V yang ke-1 adalah verbal dengan menggunakan kata-kata. V yang kedua adalah vokal atau voice. Pengaruhnya berapa persen? 38%. Sedangkan visual pengaruhnya berapa persen? 5%. Baik rekan-rekan, di sini public speaking adalah sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh rekan-rekan. Kualitas berbicara seseorang menentukan bagaimana kualitas intelektual seseorang. Ketakutan dan juga grogi dan juga rasa malu itu dipengaruhi karena ketidaktahuan, teman-teman. Untuk itu teman-teman berlatih tentang public speaking, karena public speaking merupakan suatu keterampilan ya teman-teman ya. Ketakutan terbesar adalah berbicara di depan umum, teman-teman. Dan kita lihat di sini komponen utama dalam public speaking menurut Profesor Dr. Albert Mehrabian mengatakan bahwa 7% dengan kata-kata yang dinamakan verbal. Kemudian di sini bahasa tubuh atau visual pengaruhnya
38% adalah intonasi atau voice. Begitu public speakingnya dengan diplomasi corporate, presiden pertama yang ada di Indonesia yaitu Insinyur Soekarno mengatakan bahwa bisa menghipnotis dan menginfluence, mempengaruhi audiens, teman-teman. Dan si contoh yang kedua adalah visual. Katakan visual. Visual pengaruhnya berapa persen, teman-teman? 55%. Tanpa menggunakan verbal, kata-kata, seorang Mr. Bean dapat menginfluence dan mempengaruhi audiennya, sehingga audiennya dapat terhibur ya, teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah voice atau vokal. Pengaruhnya berapa persen, teman-teman? 38%. Voice sangat berpengaruh yang kuat terhadap public speaking agar bisa menghipnotis dan menginfluence audiens. Ketika kita berbicaranya ragu-ragu atau malu-malu tidak terdengar, maka audiens tidak akan percaya lagi dengan kita. Jadi Profesor Dr. Albert Mehrabian mengemukakan bahwa pengaruh yang paling kuat adalah bagaimana Anda tampil. Ya, itu pengaruhnya berapa persen, teman-teman? 55%. Di sini perlunya keterampilan, perlunya habit atau kebiasaan agar rekan-rekan berani tampil. Karena ketika kita tampil, kita harus sudah confident. Selanjutnya adalah berbicara di depan umum diibaratkan seperti sebuah slogan. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Nah, di sini filosofinya adalah sebuah pesawat yang akan take off dan yang akan landing. Kalau di introduction-nya saja teman-teman sudah yang dinamakan filler word atau word filler di sini saya akan menyampaikan maka audiens tidak akan percaya di introduction. Masuk ke konten ya teman-teman ya, konten. Kemudian masuk pada closing. Closing pengaruhnya sangat kuat teman-teman. Karena banyak orang mengatakan bahwa demikian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Tetapi dalam teori, Profesor Dr. Albert Mehrabian mengatakan bahwa pengaruh yang paling kuat dengan indikator introduction adalah, teman-teman, sebuah kutipan. Seperti yang Bu Hesi sampaikan. Bu Hesi menyampaikan kutipannya di awal. Saya tidak menciptakan Pancasila. Bahwa Pancasila lahir dari keberaneka-ragaman terselip 5 butir mutiara yang disebut Pancasila. Presiden Soekarno dalam kutipannya mengatakan, teman-teman, dalam pembelajaran ini Ibu sudah menyampaikan bahwa ada capaian pembelajaran mata kuliah, teman-teman, di mana mata kuliah pembelajaran yang satu adalah tentang public speaking menurut teori Profesor Dr. Albert Mehrabian. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi public speaking menurut Profesor Dr. Albert Mehrabian. Baik rekan-rekan, pada kesempatan ini sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendukung proses belajar mengajar. Ada mahasiswa Rizal, Aulia, mahasiswa Mesia dan mahasiswa Putri ya, Ana, dan juga mahasiswa Vinda. Baik rekan-rekan, untuk pembelajaran kali ini Bu Hesri terima kasih atas kebersamaannya. Dan di sini Ibu Hesri menjadi yang luar biasa itu perlu waktu, perlu disakiti, perlu air mata, bahkan perlu dihina dan perlu jam terbang yang teruji. Saya Dr. Hesri Mitawati dari Prodi Manajemen Universitas Saputra mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Selamat siang. Siap.